Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM berupaya meningkatkan kapasitas lembaganya dengan melakukan revitalisasi pemasyarakatan. Salah satunya dengan meningkatkan peran masyarakat dalam proses pembinaan terhadap narapidana. Ani Rahmi akan mengulas mimpi revitalisasi ini. Silahkan Ani. Zaki dan juga pemirsa, 55 tahun sudah konsep pemasyarakatan dikenal di negeri ini dan diterapkan sebagai metode penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Undang-Undang Pemasyarakatan sendiri lahir pada tahun 1995 atau 24 tahun yang lalu atau persisnya 31 tahun setelah konsep pemasyarakatan ini diadopsi. Dan perlu waktu 4 tahun lagi bagi undang-undang ini untuk memiliki aturan teknis berupa peraturan pemerintah. Ada PP nomor 31, nomor 32, ada juga PP nomor 58 yang keluar pada tahun 1999. Dan 19 tahun kemudian atau pada tahun 2018 keluar peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Permenkumham nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang akan saya ulas hari ini. Ini adalah Permenkumham nomor 35 tahun 2018 yang akan kita ulas, yang berbicara lebih banyak mengenai revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Nah, revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan ini sendiri berdasarkan definisi ada, kita lihat di sini di Permenkumham, merupakan suatu upaya untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien pemasyarakatan, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Jadi, revitalisasi pemasyarakatan ini berbicara mengenai hal yang sangat luas, mulai dari pelayanan terhadap tahanan, pembinaan terhadap narapidana, lalu pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan atau mereka yang sudah keluar dari pemasyarakatan namun masih harus melapor diri, dan juga pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara. Nah, kita akan berbicara hanya pada tahanan dan juga narapidana. Tahanan terlebih dahulu. Dalam konsep revitalisasi pemasyarakatan, tahanan pengertiannya adalah tersangka atau terdakwa yang masih menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Artinya kebersalahan mereka belum inkrah, masih dalam proses, karenanya belum dilakukan pembinaan terhadap tahanan, melainkan diberikan pelayanan. Nah, pelayanan yang diberikan bagi tahanan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi hak atau pemenuhan hak serta peningkatan kesadaran hukum. Untuk penempatan tahanan sendiri dibagi-bagi sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Tentu saja ini dengan memperhatikan tingkat risiko. Yang risikonya tinggi tentu saja akan ada treatment khusus. Dan yang kedua adalah diberikan kegiatan atau pelayanan kepribadian dan hukum. Bentuknya adalah kegiatan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, juga kesadaran hukum, ada juga kemampuan intelektual, ada konseling psikologi dan rehabilitasi. Nah, kita akan lihat berikutnya yang terkait masalah pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan terhadap narapidana ini konsepnya dibagi berdasarkan tingkat risiko. Ada 528 lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang memiliki 4 kategori tingkat risiko ini. Mulai dari super maksimum security, ini adalah lembaga pemasyarakatan, sejumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di Nusa Kambangan, lalu maksimum security, masuk ke medium security, dan ke minimum security. Satu persatu kita lihat untuk yang super maksimum security. Narapidana yang ditempatkan di sini adalah mereka yang memenuhi kategori membahayakan keamanan negara atau keselamatan masyarakat. Contohnya ada lembaga pemasyarakatan Pasir Putih dan juga lembaga pemasyarakatan Karanganyar. Ini letaknya di Nusa Kambangan. Meskipun tidak semua lapas yang ada di Nusa Kambangan adalah lembaga dengan super maksimum security, ada juga yang maksimum security. Nah, untuk pelayanan atau pembinaan narapidana di super maksimum security, tujuannya adalah untuk perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko. Jadi dari risiko yang membahayakan keamanan negara dan juga masyarakat mulai menurun begitu. Nah, untuk super maksimum security, narapidana biasanya tinggal di sel-sel tersendiri. Dia tidak digabung dengan kelompoknya, dengan kelompok yang lain. Ini untuk mencegah terjadinya penyebaran paham, karena biasanya narapidana yang ada di super maksimum security kasus-kasus teroris. Nah, pembinaannya juga bersifat individual, artinya one on one. Selain untuk melindungi masyarakat
masyarakat dari pengaruh yang buruk. Pembinaan ini juga untuk mengetahui potensi dan juga pemahaman si narapidana itu sendiri. Nah, pembinaannya berupa kegiatan kesadaran beragama, berbangsa, bernegara, kesadaran hukum, ada konseling psikologi, dan di dalam melakukan pembinaan Ditjenpas melibatkan ada BNPT, ada Densus 88, ada juga BNN tergantung dari kasusnya. Narapidana yang dianggap sudah turun tingkat risikonya di super maksimum security bisa dipindahkan ke sini ke maksimum security. Yang di sini adalah tujuan dari pembinaannya ada perubahan sikap dan juga perilaku, dan narapidana semakin sadar akan kesalahannya, juga patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Di sini narapidana sudah mulai ditempatkan secara kelompok pada blok-blok hunian. Pembinaannya sama seperti super maksimum security, ada kesadaran keagamaan, kebangsaan, kenegaraan dan juga sebagainya. Namun ditambah ada pembekalan tentang kemampuan intelektual dan rehabilitasi. Artinya yang di sini sudah mulai disiapkan untuk kembali ke masyarakat. Nah, narapidana yang dianggap sudah berperilaku baik dan berkurang risikonya dari maksimum security bisa dipindahkan ke medium security. Di medium security, pembinaannya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri narapidana. Artinya kompetensi narapidana sudah mulai ditingkatkan, disiapkan lagi untuk nanti kembali ke masyarakat. Pembinaannya sama, namun ada tambahan, ada pendidikan dan juga pelatihan keterampilan. Di sini juga ada kategori tingkat pemula, tingkat lanjutan, tingkat mahir. Nanti jika lolos untuk masing-masing tingkatan ini akan ada sertifikat yang diberikan oleh Kalapas. Mereka yang lulus dari sini atau narapidana yang berkelakuan baik dan ingin segera selesai masa pidananya bisa dipindahkan ke minimum security. Contoh untuk lapas dengan minimum security adalah lapas terbuka kelas 2B yang ada di Jakarta. Publik menyebutnya sebagai lapas untuk napi baik yang sudah mau bebas begitu ya. Memang ini narapidana yang dengan pengamanan yang paling minimum. Nah, tujuan dari pembinaannya adalah meningkatkan kemandirian dan produktivitas. Program pembinaannya memberikan pemahaman atau kemampuan untuk produksi barang dan jasa berskala industri. Nah, ini adalah konsep revitalisasi pemasyarakatan khusus untuk narapidana. Kita lihat berikutnya, banyak sekali disebutkan masyarakat. Namanya saja pemasyarakatan, artinya berupaya untuk mengembalikan kembali mereka yang sudah melukai masyarakat untuk setelah dibina kembali ke masyarakat. Karenanya, pintu lembaga pemasyarakatan melalui konsep revitalisasi ini terbuka seluas-luasnya bagi unsur masyarakat. Siapa saja unsur masyarakat? Unsurnya adalah pengusaha, pemerintah, dan juga akademisi. Mereka ini yang ingin berpartisipasi dalam proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, yaitu narapidana dan juga tahanan, bisa berpartisipasi. Nah, unsur-unsur masyarakat ini diharapkan bisa melakukan pendampingan secara individu kepada narapidana dan juga tahanan, sehingga nantinya bisa menemukan titik link and match antara kemampuan dan kapasitas narapidana dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga bisa match. Sehingga saat narapidana nanti bebas selesai masa pidananya kembali ke masyarakat, setelah menjalani masa pidananya, ia bisa memiliki peran bahkan memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu adalah konsepnya. Nah, kita lihat konsep ideal inilah yang tengah diupayakan untuk diaplikasikan dalam proses pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengelolaan barang sitaan negara dan juga barang rampasan negara. Diharapkan revitalisasi ini bisa menyelesaikan semua permasalahan pemasyarakatan yang ada. Sedikit mengingatkan Anda akan permasalahan yang menggayuti lembaga pemasyarakatan saat ini. Saya hanya mencuplik sedikit yang menyangkut narapidana dan tahanan saja. Yang pertama adalah kelebihan kapasitas. Kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum banyak berubah, sekitar 124.000 sekian. Namun total narapidana lebih dari 250.000. Bahkan 40%-nya atau 101.000 adalah narapidana narkoba. Bayangkan. Nah, ada beberapa lembaga pemasyarakatan yang sangat kelebihan kapasitas. Seperti misalnya ada Rutan Bagan Siapi-Api. Kelebihan kapasitas hingga 836%. Kapasitasnya hanya 98 narapidana tapi diisi oleh 810 orang. Lalu juga Lapas Takengon di Aceh.
Over kapasitas sebanyak 685%. Untuk 65 orang isinya 495 orang. Lapas Banjarmasin 664%. Untuk 366 orang isinya 2.688 orang. Akibatnya apa? Yang kedua, rasio sipir dan narapidana sangat jomplang. 1:34. 1 sipir untuk 34 narapidana. Bandingkan dengan Australia, 1:2. Lalu Brunei 1:1. Tiongkok yang jumlah penduduknya 1,4 miliar. Rasionya 1,4, 1:4. Akibatnya apa lagi? Di lembaga pemasyarakatan jadi school of crime. Yang masuk karena mencuri ayam, keluar dari lembaga pemasyarakatan bisa bongkar mobil. Lapas sebagai sekolah kejahatan dan juga sumber penyakit karena saking berjejalnya. Akibatnya juga terjadi jual beli kamar, tukar kepala. Tukar kepala ini adalah narapidana mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa keluar. Nonton tenis misalnya atau makan masakan Padang, barangkali itu adalah tukar kepala. Nah, lembaga pemasyarakatan juga bisa menjadi pengendali kejahatan. Sudah ditemukan kasus pemerasan menggunakan foto dan video porno ternyata yang mengendalikan ada di lapas. Ini terjadi di Bandung. Dan berikutnya juga untuk kasus-kasus narkoba. BNN bahkan mengungkapkan bahwa hampir 90% hasil pengungkapan yang dilakukan sumbernya adalah dari dalam lapas. Mulai dari ditemukan ponsel, bahkan ada sipir yang sejatinya penegak hukum malah menjadi kaki tangan dari bandar narkoba. Nah, di ujung masa jabatannya, Komisi 3 DPR RI menaruh perhatian atas berbagai permasalahan yang melingkupi pemasyarakatan ini dan akan segera digelar rapat dengar pendapat dan rapat kerja dengan Kemenkumham untuk membahas permasalahan ini. Publik menunggu terobosan baru dan solusi yang berani. Semoga ini bisa terjadi. Zakia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Ani Rahmi.